Setiap pasangan yang menikah pasti mengharapkan keturunan. Tak terkecuali dengan pasangan Koko dan Lala. Bocah kecil ini bernama Malika. Anak yang telah diidam-idamkan pasangan Koko dan Lala bertahun lamanya. Berbagai upaya telah dilakukan pasangan ini selama 7 tahun. Pada saat kita mulai minum itu memang kita lagi belum memiliki keturunan. Jadi kita hampir 7 tahun menikah, waktu itu masih kosong. Sampai akhirnya istri saya dikasih sama Mbak Yuli ya. Iya. Mbak Yuli. Jadi waktu itu ada Mbak Yuli yang kebetulan juga upline kita. Terima kasih juga Allah memperkenalkan itu melalui Mbak Yuli juga waktu itu gitu kan. Kita selama 4 tahun pertama itu memang kita udah berikhtiar lah. Kalau ke dokter udah pasti tiap bulan tuh pasti cek ke dokter. Nah, selain medis yang alternatif kita udah jalanin juga gitu kan. Ya karena pasti teman-teman, saudara atau keluarga kan pasti banyak yang peduli lah dengan kita gitu kan. Jadi suruh nyobain ini, nyobain itu, pergi ke sini, pergi ke sana gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita ketemu dengan Tahitian Noni. Nah, waktu itu kita awal minum kira-kira Agustus September 2007 lah. Ya, waktu itu Dela minum dulu, istri saya minum duluan. Nah, sampai waktu itu akhirnya saya dikasih juga gitu kan. Nah, saya dikasih juga, saya bilang apalagi nih gitu kan. Ya karena kan kita memang udah banyak hampir semua produk lah gitu. Sebelum Tahitian Noni itu kita udah cobain lah semuanya gitu. Nah, sampai akhirnya saya mulai minum lah gitu kan. Karena pada waktu itu saya tanya sama istri saya ini apalagi gitu kan. Itu di meja tuh masih banyak yang belum habis, malah belum kebuka gitu kan. Belum dikonsumsi gitu. Ini apalagi kan nggak ada yang murah juga harganya gitu kan. Ya udah akhirnya pada waktu itu istri saya yang bilang ya udah di search aja deh sendiri, tanya aja sendiri gimana gitu kan. Ya udah sampai akhirnya saya mulai tanya-tanya, mulai search di internet, mulai semualah pokoknya kita ini. Dan akhirnya saya mulai yakin lah terhadap produknya untuk saya mencoba untuk secara kontinu mengkonsumsi Tahitian Noni. Termasuk antara lain yang pertama yang buat kita sih sebenarnya yang awal memang harus halal dulu dan itu memang Noni kan halal. Yang kedua pada waktu itu kalau Noni kan diklaim penelitiannya di Johns Hopkins University gitu kan. Nah, salah satu sahabat saya waktu di PB dulu sekarang dapat PR Amerika dan kerjanya di Johns Hopkins gitu. Jadi buat saya kalau mau ngecek gampang aja kan gitu kan. Kalau mau ngecek dia ini bener apa enggak, karena di produk-produk yang lain pada saat dibilang penelitiannya di sini, di sana gitu kan. Ya kita hanya sampai pada tahap samina watona aja gitu kan. Dengerin, percaya, kerjain gitu kan. Tapi kita tidak punya akses sama sekali untuk mencari tahu tentang kebenaran dari produk tersebut kan gitu. Jadi kita cukup percaya aja. Tapi karena Tahitian Noni bilang kata di Johns Hopkins University dan sahabat saya di situ, ya saya kalau ngecek gampang lah. Nah, singkat cerita sampai akhirnya masuk ke yang ketiga bahwa tentang patennya itu. Ya udah, akhirnya saya yakin lah karena saya belum pernah ketemu produk yang patennya itu paten khasiat atau paten result. Ya semua produk pasti punya paten, tapi itu paten produk lah, artinya supaya bentuk, warna, komposisinya tidak ditiru. Nah ini yang di paten khasiatnya. Saya bilang dahsyat banget nih produk gitu kan. Ya udah akhirnya saya mulai konsumsi itu. Gitu. Selain masalah keturunan pada waktu itu yang kita belum dapat, saya ini menderita asam urat berat lah. Gitu. Jadi asam urat saya itu berat sekali. Kalau misalnya saya makan udang galah yang segede gini tuh, itu kalau satu udah pasti langsung senut-senut gitu kan. Sampai malam terakhir itu kita dibawain durian hutan satu pickup. Nah, sambil ngobrol ketawa-ketawa kita makan, saya sendiri makan bukan 6 buah tapi 6 biji, 6 buah utuh tuh saya sendiri. Baru saya bilang wah kayaknya ntar malam nih bengkak gitu kan. Nah ternyata malam sampai di hotel kok enggak. Saya pikir besok pagi nih kayaknya bengkaknya, karena udah pasti biasanya udah pasti bengkak gitu kan. Besok pagi, begitu pagi bangun tidur, buka selimut yang saya lihat kaki saya dulu masih bisa bergerak apa enggak. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Nah di situ saya baru ngerasain, oh kayaknya benar juga nih gitu kan. Ya udah, begitu pulang Jakarta sebulan kemudian istri saya beli test pack. Alhamdulillah itu positif di situ gitu kan.
Nah, jadi makanya ya insya Allah kita tidak salah dalam menarik kesimpulan gitu, karena sebenarnya 2 tahun terakhir itu kita praktis tidak under any medication atau under any treatment lah, baik itu medis maupun alternatif. Jadi insya Allah kita tidak salah narik kesimpulan, ya Allah menyempurnakan ikhtiar kita tuh dengan tahitnya noni itu gitu.